memberikan contoh di kehidupan sehari-hari. Guru juga memberikan gambar mengenai salah ini harusnya gejala sosial dan meminta peserta didik untuk menanggapi gambar tersebut. Yang kelima ini ada guru menjelaskan juga perbedaan gejala sosial dengan masalah sosial. Di kegiatan penutupnya ini, guru juga memfasilitasi dalam menemukan kesimpulan tentang definisi gejala sosial dan karakteristik gejala sosial. Yang kedua juga guru menanyakan kembali jika ada peserta didik yang ingin bertanya, dan yang ketiga guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mereview materi di pertemuan selanjutnya dengan membaca bahan bacaan yang diberikan oleh guru. Yang keempat ini guru memberikan informasi mengenai subbab yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Yang keenam, terakhir adalah guru memberikan motivasi dan diakhiri dengan mengucap salam dan penutup. Dan ini bentuk instrumen yaitu bentuk tes dan bentuk non-tes. Dan kita lanjut saja ke materinya. Sudah terlihat jelas ya, anak-anak, PPT-nya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu, terlihat. Oke, Sudah, Bu. siap. Terima kasih. Ini saja. Nih, kalau kalian mengenal kata gejala ya, biasanya apa sih yang terlintas di benak kalian gitu? Apalagi kalau misalkan sekarang musim hujan ya, musim hujan tuh sekarang lagi memasuki hujan, banyak gejala-gejala sakit. Biasanya dikaitkan dengan, oh ya pernah denger nih gejala sakit itu seperti apa. Ada yang tahu gejala itu apa? Pernah dengar kalimat gejala gitu, misalkan gejala sakit, gejala apa gitu. Saya, Bu. Ya, silakan, Alfa. Kalau setahu saya, ini kata gejala itu kayak tanda-tanda gitu, Bu. Oke, tanda-tanda. Oke, bagus, Alfa. Siapa lagi yang Saya, tahu? Bu, Aziza, Bu. Oke, Aziza, silakan. Kalau gejala tuh kayak ciri-ciri, Bu. Ciri-ciri. Baik, bagus. Siapa lagi? Ada yang ingin memberikan pandangannya apa sih gejala itu? Sebelum memasuki nih, maksud dari gejala sosial. Oke, mungkin udah ya. Makasih terhadap Alfa dan Aziza yang sudah memberikan pandangannya. Nah, gejala itu benar yang tadi dikatakan Aziza dan Alfa, yaitu keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya sesuatu. Nah, biasanya kalau kalian sakit, kan gejala sakit kita kaitkan nih, kalian flu gitu ya. Sebelum flu biasanya hidungnya mampet, terus keluarlah cairan dari hidung, itu kan termasuk gejala sakit. Nah, gejala sakitnya apa? Itu flu Nggak gitu. ada absen. Ini juga nggak ada absen. Nah, terus juga di sini ada kata pengertian dari sosial. Nah, sosial ini berkenaan dengan masyarakat. Nah, jadi kita bisa simpulkan nih, gejala itu apa? Gejala sosial. Jadi keadaan yang menjadi tanda-tanda akan timbulnya sesuatu. Seperti itu. Kemudian nih, Ibu minta kalian perhatiin gambar-gambar di bawah ini. Gambar A dan B, ada yang ingin memberikan pandangannya nih. Maksudnya apa sih gambar A terhadap materi yang akan kita kaji nih selama beberapa menit ke depan? Ada yang ingin memberikan pandangannya? Saya, Bu. Oke, silakan. Kayaknya kalau gambar A itu tentang permukiman, Bu. Pemukiman, oke. Yang lain? Kumuh dan Pemukiman kumuh ya? Iya, betul. Itu ada pemukiman kumuh, terus ada gedung pencakar langit. Ada lagi yang ingin menanggapi gambar tersebut? Apa nih kira-kira dari gambar tersebut yang kalian pikirkan gitu terhadap materi untuk ke depan? Kaitannya gitu. Tadi kan kita udah tahu tuh maksud dari gejala sosial tuh apa, tanda-tanda akan terjadi sesuatu di lingkungan masyarakat gitu. Oke, tidak ada. Oke ya. Jadi di sini makasih Anik sudah memberikan pandangan ya. Jadi itu benar, itu ada pemukiman kumuh, terus juga di belakangnya ada gedung pencakar langit. Biasanya kalau gedung pencakar langit itu biasanya isinya masyarakat yang kelas menengah atas, sedangkan pemukiman kumuh itu isinya masyarakat kelas menengah bawah. Nah, di situ ada gap, ada ketimpangan di perkotaan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan gejala sosial gapnya. Kemudian yang B, di situ kita bisa lihat ada gambar retaknya jalan. Biasanya ini karena musibah atau bencana alam. Nah, misalkan itu karena gempa bumi biasanya. Gempa bumi itu bukanlah gejala sosial, namun gejala alam. Tapi ada nggak sih kaitannya dengan gejala sosial? Justru ada, kalau misalkan gempa bumi itu
memberikan dampak kepada masyarakat. Secara misalkan bisa saja dari gempa bumi tersebut masyarakat tidak bisa bekerja lagi, sumber perekonomiannya turun dan sebagainya. Itu yang menyebabkan adanya gejala sosial. Kemudian di sini ada menurut si Pitirim bahwa katanya gejala sosial ini hubungan timbal balik sosial dan non sosial yang terjadi karena adanya hubungan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi hubungan timbal balik sosial dan non sosial ini lebih mengacu pada contohnya dua tahun kemarin nih kita mengalami COVID-19 ya, banyak virus yang bertebaran. Nah, itu COVID ini bukanlah gejala sosial, namun gejala alam, tapi berkaitan dengan sosial. Mengapa? Karena memberikan dampak terhadap banyak aspek faktornya. Misalkan di pendidikan nih kita sekarang daring, misalkan kayak gitu. Itu termasuk dari hubungan timbal balik non sosial yang menyebabkan adanya gejala sosial. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum mengarah lagi kepada karakteristik gejala sosial? Tahu sudah cukup? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Oke, lanjut ya. Jadi di sini ada karakteristik gejala sosialnya nih. Yang pertama ada sangat kompleks. Ibu boleh minta tolong untuk Azizah membacakan? Ibu, saya baca yang karakteristik gejala sosial ya, Bu. Iya. Karakteristik gejala sosial. Jadi yang pertama ini sangat kompleks karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan lainnya. Nah, terima kasih Aziza sudah dibacakan. Nah, jadi maksudnya ini yang sangat kompleks adalah gejala sosial ini kan terbentuk karena adanya pola-pola interaksi manusia, adanya pola-pola interaksi masyarakat yang membentuk suatu hubungan. Nah, pola-pola dan interaksi hubungan ini menimbulkan adanya gejala sosial. Nah, dari hubungan dan pola-polanya saja sudah sangat kompleks, apalagi hasilnya. Maka, mengapa karakteristik ini disebut dengan gejala sangat kompleks gitu sifatnya? Karena faktor-faktornya pun sangat dipengaruhi oleh misalkan ada faktor ekonomi, tapi juga campur dengan faktor sosial, budaya, psikologis, dan lainnya. Kemudian di sini ada beraneka ragam. Nah, gejala sosial ini karakteristiknya itu memiliki sifat yang masing-masing ada masing-masingnya sifatnya. Misalkan gejala sosial akibat problem ekonomi, misalkan tidak dapat disamakan dengan gejala sosial akibat masalah budaya atau politik, meskipun terdapat hubungan antara berbagai gejala tersebut. Nah, dari gejala sosial ini kita bisa lihat nih bahwa karakteristik gejala sosial ini tadi sangat kompleks, berarti kalau sangat kompleks berarti juga beraneka ragam, karena misalkan masalah kemiskinan tidak bisa disamakan dengan masalah politik, tapi berkaitan, seperti itu. Kemudian lanjut kepada yang ketiga nih, bersifat dinamis. Nah, karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah atau dinamis. Akibatnya, peristiwa dan gejala sosial yang timbul pun menjadi cepat dan cepat berubah gitu misal. Kalau kita mengetahui nih manusia kan subjeknya itu maksudnya manusia sebagai subjek kan sifatnya dinamis ya, maka hasil atau hasil kegiatan apa yang dihasilkan oleh manusia itu pun akan bersifat dinamis. Kayak misalkan gejala sosial tentang kemiskinan, pengangguran, misalkan alasannya tidak bisa disamakan dengan pengangguran zaman sekarang, misalkan karena alasannya atau penyebabnya gitu. Dan itu pun berkaitan dengan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat yang sering berubah-ubah. Kemudian tidak bersifat universal. Ibu minta tolong Zikril ada untuk dibacakan yang nomor 4 ini. Oke, baik Bu. Nomor 4 ya, Bu. Iya, nomor 4. Sifat universal. Gejala sosial tidak bersifat universal atau umum karena hanya dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Nah, terima kasih Zikril sudah dibacakan. Nah, jadi maksudnya tidak bersifat universal itu misalnya di daerah A ada gejala sosial pengangguran, jadi disebabkan oleh misalkan lahan pekerjaannya sedikit. Sedangkan di daerah B adanya pengangguran. Juga sama nih, gejala sosial pengangguran, tapi alasannya mungkin karena usia bekerjanya pun tidak berusaha untuk merubah nasib atau malas-malasan kulturnya. Nah, itu bisa disebut tidak bisa disamakan gitu gejala sosial satu dengan masyarakat lainnya di daerah-daerah tertentu karena mereka memiliki nilai dan norma yang berbeda. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, lanjut saja ke bersifat kontekstual nih.
Jadi maksudnya sifat kontekstual ini kalau kalian pernah dengar pembelajaran kontekstual itu kan berkaitan dengan lingkungan atau kondisi sehari-hari ya. Nah, itu sama, gejala sosial itu maksudnya bersifat kontekstual itu melihat sekelilingnya. Jadi mau tadi ada kebiasaan si pengangguran di daerah B itu karena malas bekerja, punya kultur yang malas bekerja gitu usia bekerjanya. Nah, itu juga tapi di daerah A itu ternyata tidak gitu karena memang lahan pekerjaan yang sedikit. Nah, itu juga bisa menjadi contoh yang maksudnya bersifat kontekstual karena dia melihat di sekelilingnya. Kemudian di sini ada sulit diprediksi. Nah, gejala sosial sulit diprediksi ini mereka itu contohnya seperti gini. Kalau gejala alam kita bisa memprediksi di HP gitu ya. Kita melihat cuaca, oh ternyata ada hujan nih nanti hari ini jam sekian jam sekian. Tapi kalau misalkan gejala sosial ini dia sulit diprediksi karena misalnya contoh ada besok desas-desus demo buruh misalkan di perusahaan X gitu. Nah itu bisa saja besoknya terjadi, tapi bisa aja besoknya tidak terjadi. Nah, makanya gejala sosial ini disebut sebagai sifatnya yaitu sulit diprediksi. Oke, sudah 6 karakteristik dicontohkan dan dijelaskan. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Kalau dari saya cukup, Bu. Oke, Ziza, terima kasih. Ibu anggap perwakilan ya, itu sudah ini paham semua ya. Di sini ada nih, kalian mungkin bertanya ya, apa sih bedanya gejala sosial dengan masalah sosial? Karena tadi ada kemiskinan kok sama sih, sama kayak permasalahan sosial seperti itu. Mungkin di sini ada contoh kasus biar lebih paham lagi. Ibu minta tolong ada Ani Handayani untuk dibacain nih contoh kasusnya. Tahu kalau tidak ada Siti Ismi deh, boleh. Minta tolong dibacain. Baik, Bu. Maraknya berita bohong atau hoaks yang berkembang di masyarakat melalui media sosial menimbulkan kekhawatiran bagi bangsa dan negara kita. Hoaks dapat membuat elemen-elemen dalam masyarakat bingung mana berita yang benar dan mana yang salah, sehingga hoaks dapat menimbulkan masalah sosial. Nah, terima kasih Siti Ismi sudah dibacakan. Nah, jadi ada yang tahu nggak nih di mana letaknya gejala sosial, kalimat yang mengacu pada gejala sosial, di mana letaknya masalah sosial? Ada yang bisa menjawab? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, karena sama-sama belajar. Nih, jadi contoh kasus di sini kan kita melihat adanya maraknya berita bohong atau hoax. Nah, di sini ini yang disebut dengan gejala sosial. Jadi maraknya berita bohong yang berkembang di masyarakat ini termasuk gejala sosial seperti itu. Nah, jadi efeknya kalau misalkan maraknya berita bohong ini menyebar di masyarakat, apa sih yang akan terjadi? Menimbulkan kekhawatiran. Nah, menimbulkan kekhawatiran ini sudah masuk kepada masalah sosial. Jadi bisa dibedain ya dari gejala sosial itu apa, masalah sosial itu apa. Karena memang justru berbeda tapi saling berhubungan seperti itu. Jadi ibaratkan gejala sosial adalah pemicunya, tanda-tandanya. Tetapi kalau misalnya masalah sosial itu efeknya dari si gejala sosial ini. Oke, mungkin di sini ada kesimpulan. Mungkin sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nih dari seluruh pembelajaran, ada yang masih bingung terhadap apa sih pengertiannya, masih bingung nih, ataupun dari masalah sosial kok agak masih bingung juga gejala sosial asal masalah sosial itu bedanya apa gitu. Kalau tidak ada mungkin bisa langsung aja nih dibacain kesimpulannya. Ibu minta tolong kepada Mila, ada Mila? Ada, Bu. Minta tolong dibacain ya Mila kesimpulannya. Baik, Bu. Gejala sosial merupakan nomor Wah, Mila kurang bagus ya sinyalnya ya. Oke, mungkin yang lain.
Mila. Saya Bu. Oke, silakan Vika. Gejala sosial merupakan fenomena, peristiwa, atau fakta sosial yang terjadi di antara manusia, baik individu maupun kelompok. Gejala, gejala sosial dapat menjadi tanda-tanda munculnya masalah sosial. Udah, Bu. Oke, terima kasih Vika. Jadi iya benar ya, jadi gejala sosial ini bukan hanya sesuatu peristiwa ataupun keadaan aja yang tadi kita udah sampaikan di awal ya. Gejala sosial tapi juga ada fenomena, adanya peristiwa ataupun fakta sosial yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi gejala sosial ini juga sangat berkaitan erat dengan masalah sosial, tapi mereka justru berbeda gitu. Karena gejala sosial ini bisa dapat menjadi tanda-tanda munculnya masalah sosial. Mungkin udah cukup ya materi untuk hari ini. Mungkin ada yang ditanyain lagi nggak nih? Masih bingung atau sudah? Kalau misalkan masih udah pada paham semua, mungkin dicukupkan aja untuk materi pembelajaran hari ini. Mungkin untuk minggu depan kalian harus membaca lagi mengenai gejala sosial itu apa, diperdalam lagi gitu. Karena ini hanya singkatnya saja gitu. Dan besok minggu depan kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab gejala sosial dan dampak-dampak gejala sosial. Jadi Ibu harap kalian baca dan besok akan review nih masing-masing dari peserta didik di sini untuk membacakan hasil bacaannya. Berarti itu aja tugasnya. Mungkin Ibu akhiri dulu ya. Tetap jaga kesehatan. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.